Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Honor COVID-19 di era pemerintahan Bupati Jember Faida, menurut klaim sejumlah aktivis Jember, mendapati data honor percepatan penanganan COVID-19 yang fantastis, sejumlah 14,4 miliar. Mereka mendatangi DPRD Jember untuk mendesak Panitia Khusus COVID-19 DPRD Jember agar menseriusi kejanggalan anggaran honor percepatan penanganan COVID-19 itu. Selasa 7 September 2021 siang. Jadi intinya kan begini ya, saya apresiasi dengan langkah Polres dan langkah Pansus COVID untuk mengusut tuntas persoalan penyimpangan dana COVID ini. Ini gak terima rek. Ojo ngomong apa anggaran itu digebanjaan. Dari paparan barusan ini kita psikologisnya kita bisa tangkap bahwa pandemi COVID itu menjadi pesta banjaannya pejabat-pejabat. Anggaran itu menurut Kustiono sebenarnya merupakan bagian dari alokasi anggaran sebesar 107 miliar yang sudah menjadi temuan BPK. Hanya saja isunya justru kalah heboh dibanding dengan isu honor pemakaman jenazah COVID-19 sebesar 282 juta yang konon katanya akan diterimakan kepada 4 pejabat Pemkab Jember pada era pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto. Kini meski anggaran 282 juta itu sudah dikembalikan, namun pihak Polres Jember bahkan sudah menyeret masalah itu ke ranah hukum. Karenanya Ketua Forum Komunikasi LSM Jember Kiai Haji Ayub Saiful Rijal atau akrab dipanggil Kuzep menegaskan bahwa terdapat sejumlah 14,4 miliar pada era pemerintahan Bupati Dr. Faida MMR yang diduga didapatkan dari anggaran percepatan penanganan COVID-19. Seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bukan perlu, harus. Ketika temuan itu sudah jelas, apalagi dari temuan BPK dan sebagainya terkait dengan COVID, di mana janji Jokowi koruptor COVID itu apa katanya? Hukum mati. Jadi kepada saya atas nama FKLSM, masyarakat mengajak semua elemen-elemen agama yang ada yang komit dengan kebenaran, menegakkan kebenaran, mengisi kemerdekaan, terutama kepada APH, penegak hukum. Saya minta serius penanganan ini. Saya mengharap kepada APH untuk bisa menindaklanjuti sampai tuntas. Serius apa? Ya, serius itu ukurannya ya, ukuran menegakkan hukum itu tidak tebang pilih. Sekarang sudah jelas, terutama dari angka 107 itu ada angka yang menyangkut honor, sampai angka miliar berapa? 14 miliar. Ini kan gak main-main. Loh, sementara yang kemarin rame di Jember tentang 70,5 viral kok, yang 14 miliar kok diem aja. Saya minta tolong kepada APH agar kami tidak melakukan aksi-aksi lain. Ini harapan saya kepada APH untuk demikian. Mudah-mudahan seluruh APH bisa melaksanakan benar, baik, dan konsis. Terima kasih. Untuk pansus sendiri bagaimana? Ini kan agak formalnya. Kalau kita rame-rame sendiri kan susah. Sekarang ini jelas sudah pansus ini adalah alat kita, pintu masuk kita sebagai penyalur aspirasi kita. Ketika DPR sudah mendukung ini, melegalkan ini, maka tidak ada alasan untuk tidak juga. Tidak ada. Sementara pemerhati kebijakan Jember Agus Mashudi menyoroti keabsahan surat keputusan penganggaran sejumlah 14 miliar
di era pemerintahan Bupati Faidah itu. Termasuk di antaranya hasil review Inspektorat Kabupaten Jember, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Ya, Perpu nomor 1 tahun 2020 yaitu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus Desember 2019. Ini kayaknya nggak ada ya di situ ya. Nah, makanya dari keabsahan SK itu ketika hanya mengacu kepada Perda atau Perpu, notaris di atasnya kok nggak ada itu ya. Ini mungkin menjadi catatan ya, kedua. Kemudian berikutnya keterkaitan dengan SK yang disebutkan tadi oleh Agus, ada catatan hasil review daripada inspektorat yang mungkin nanti bisa dikoordinasikan ya, atau dipanggil kalau perlu. Ada beberapa catatan yang masuk ke kami yang telah dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Jember, yaitu saya sebutkan: 1, harga satuan yang tidak ditentukan atau tidak sesuai besarannya dengan SSH, standar satuan harga. Itu catatan hasil review dari Inspektorat sesuai dengan SK yang disebutkan oleh Pak Kustiono tadi. Kemudian yang nomor 2, tim pendukung yang jumlahnya banyak namun SPT COVID tidak dapat diyakini kebenarannya oleh BPK, sehingga menjadi tanda tanya bagaimana kinerja dari tim pendukung tersebut. Ya. Yang ketiga, tidak ada pembagian tugas yang jelas dari tim pendukung. Yang keempat, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah anggaran tersebut sampai kepada yang bersangkutan. Ya. Yang kelima, bagaimana mekanisme penyaluran honor tersebut sampai ke Satgas Desa. Itu catatan hasil review Inspektorat Kabupaten Jember. Terima kasih. Ya. Sedangkan praktisi hukum Jember, Didik Muzani, telah menganggap hasil temuan LHP BPK berikut data yang disuguhkan oleh aktivis LSM Jember itu merupakan bukti awal yang cukup untuk ditindaklanjuti. Kalau dari kami dalam perspektif hukum, di mana yang disampaikan oleh Cak Memet, Cak Kus yang sudah membacakan catatan temuan Bunda Royal itu, yang catatan temuan Bunda Royal itu udah nggak usah sakit hati, Royal baik hati dia. Tinggal menindaklanjuti, itu bagian daripada bukti permulaan sebenarnya yang cukup untuk ditindaklanjuti. Performnya bagaimana dari Pansus COVID untuk menindaklanjuti KPH, kami selaku praktisi hukum memang hanya itu yang ingin kami lihat sebagai satu suguhan fakta buat kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat memerlukan satu kepastian hukum, kemanfaatan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman pegiat secara keseluruhan. Kami senantiasa ikut berpartisipasi dalamnya. Pada kesempatan itu, Kustiono Musri menyerahkan kepada Pansus COVID-19 DPRD Jember soft copy data hasil temuannya tentang penganggaran percepatan COVID-19 sebesar 14,4 miliar pada era pemerintahan Bupati Faidah. Berikut bukti pendukungnya. Menyikapi masukan dari aktivis LSM Jember, Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember David Handoko Seto menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi bersama pimpinan DPRD Jember untuk menyikapi permasalahan tersebut. Dugaan tindak pidana korupsi. Ya, kami JW ini juga bergerak, terus siapa kemarin pengamat politik yang bicara di televisi nasional itu juga harus teriak urusan ini. Bicara soal COVID ini juga nyangkut kepentingan uang rakyat. 107 miliar diantaranya ada 14 miliar yang berupa honor-honor. Masuk ini saya tawarkan kepada Pak Mufid, Pak Haji, dan anggota pansus yang lain barangkali ada yang mau jadi pengusaha. Setelah acara ini segera dirumuskan untuk melaporkan ini kepada bersama Ketua Pansus ya Pak Alim, kepada Ketua DPRD, yang menurut saya ini layak untuk dibawa ke APH. Artinya ya kita tidak bicara soal yang
iri-irian di urusan honor pemakaman 282 juta, tidak. Tetapi bicara soal penegakan supremasi hukum ini harus sama. Apalagi kalau bicara soal jumlah itu sangat-sangat besar sekali, sampai berbunyi 14 miliar lebih ya, di antara temuan BPK yang 107 miliar tadi. Ini kami detailnya pertama. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Pansus COVID-19 DPRD Jember, Hadi Supaat, yang menegaskan bahwa setelah berkoordinasi bersama pimpinan akan mendesak agar merekomendasikan kepada APH untuk mengusut tuntas semua penggunaan anggaran yang terindikasi korupsi. Bagi kami ini adalah merupakan hal yang harus ditekankan betul bahwa ini juga menjadi bagian kesimpangan, dan di sini ada kerugian negara. Jadi kami selaku Pansus akan membuat sebuah rekomendasi bagaimana dari hasil rapat dengan pendapat dengan kawan-kawan tadi untuk ditindaklanjuti melalui pimpinan, maka setelah ini juga didorong APH segera untuk menyikapi hasil temuan. Demikian sahabat jempol, sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas, pedas betul sambalnya. Jangan lupa bahagia, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.